Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Thaifur. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang cara mengoperasikan Microsoft Excel. Nah, yang saya gunakan adalah Microsoft Excel 2016 pada Windows 10. Nah, yang pertama, untuk membuka aplikasi Microsoft Excel, kita daripada tab Start, kemudian ketikkan Excel. Nah, ini, kemudian klik open. Ini adalah tampilan dari Microsoft Excel. Yang ini yang di atas sendiri ini namanya title, kemudian yang isi menu-menu ini namanya toolbar. Nah, ini merupakan baris rumus formula bar namanya. Nah, ini yang berisikan huruf-huruf dinamakan kolom, kemudian yang berisikan angka ini dinamakan row. Nah, ini yang warna hijau ini namanya sel. Sel itu adalah pertemuan antara kolom dengan baris. Nah, ini namanya sel F5, itu muncul di sini. Untuk keluar dari program Excel, itu caranya pilih file, terus pilih close. Nah, terus klik di pojok kanan atas yang warna merah. Untuk membuat dokumen baru atau file baru, kita ke menu file, terus new, kita pilih new, blank word book. Kemudian untuk menyimpan dokumen, kita pilih file, kita save, kita pilih folder untuk menyimpan dokumen tersebut, kita simpan di sini dokumen, kita ketikkan namanya tugas 1, kemudian klik save. Nah, untuk membuka dokumen yang sudah ada atau yang sudah pernah kita simpan sebelumnya, kita pilih file, terus klik open, terus kita cari lokasi file yang kita akan buka, misalkan tadi tugas 1, klik. Nah, tugas 1. Ada kalanya dalam membuat sebuah dokumen kita bisa membuat kesalahan. Untuk memperbaiki data yang salah, itu caranya adalah kita klik data, kemudian find and select, kemudian pilih replace. Nah, kita ketikkan di situ, tertulis name. Nah, ini yang mau diganti, kita ganti misalkan kelas, kemudian pilih replace. Nah, di sini berubah jadi kelas. Untuk menambahkan gambar pada sebuah lembar kerja pada Microsoft Excel, caranya adalah sebagai berikut. Kita pilih add insert, kemudian pilih pictures, kemudian pilih lokasi gambar yang akan dimasukkan. Nah, silakan kita pilih, terus klik insert. Nah, ini bisa dikecilkan, atur
kemudian kita akan mempelajari tentang fungsi aritmatika atau rumus-rumus yang berfungsi mengolah data pada sebuah Excel yang berupa angka atau numerik. Nah, misal yang pertama adalah fungsi penjumlahan atau sum. Nah, misalkan kita masukkan di sini sama dengan ini, kita tulis angkanya 10 ditambah 20 ditambah 30, tekan enter. Ini langsung muncul hasilnya 60, atau bisa menggunakan beberapa sel 30 di sini, 10 20. Nah, kemudian kita taruh hasilnya di sini. Kita tulis rumusnya sama dengan sum. Nah, kita blok dari sel C2 sampai C4, terus tekan enter. Nah, hasilnya sama 60. Kemudian selanjutnya adalah fungsi perkalian atau MULT. Kita masukkan di sini sama dengan M ini. Terus kita tuliskan angkanya 4 kali 3, enter. Nah, 4 dikali 3 hasilnya 12, atau bisa menggunakan beberapa sel. Kita tuliskan di sini, misalkan angkanya 4, ini 3, kemudian kita tuliskan hasilnya di sini sama dengan M. Terus kita blok sel A3, terus kita pilih sel A3, kemudian kali sel A4, enter. Hasilnya sama. Kemudian fungsi mod adalah fungsi yang digunakan untuk mengetahui hasil dari sebuah pembagian. Kita tuliskan di sini sama dengan mod. Kita masukkan angkanya 18, dibagi 4, tekan enter. Nah, 18 dibagi 4 sisanya 2. Nah, kemudian fungsi round. Fungsi round di sini berfungsi untuk membulatkan suatu angka desimal. Nah, misalkan kita tuliskan di sini sama dengan round. Misalkan angkanya 12,213. Terus kita menentukan berapa angka di belakang koma, yaitu kita tuliskan 1, terus enter. Nah, di sini berubah menjadi 12,2. Kemudian cara berikutnya kita tuliskan di sini misalkan kita ada angka 12,4532, terus kita tuliskan hasilnya di sel lain di sini.
kita ketikkan sama dengan from. Nah, ini kita klik, terus koma, kita tentukan angka di belakang koma yaitu 1. Nah, bentar, 12,5 karena di sini 12,45 dibulatkan menjadi 12,5. Lalu ada fungsi yang namanya fungsi statistik. Fungsi statistik di sini digunakan untuk mengolah data yang berupa angka, di mana jenis operasinya atau perintah berupa statistik. Yang pertama, rumus min. Min di sini untuk menampilkan nilai terendah dari suatu data. Nah, kita tuliskan misalkan min sama dengan min. Kita masukkan beberapa angka, misalkan 10, 20, 40, terus tekan enter. Nah, muncul. Dari data tersebut yang paling terkecil adalah 10. Kemudian max, nilai max di sini digunakan untuk menampilkan nilai yang paling terbesar dalam suatu data. Misalkan kita tuliskan beberapa angka di kolom C, 10, 20, 60. Nah, kita tuliskan rumusnya di sini sama dengan max kemudian kita blok kolom C1 sampai C4, terus tekan enter. Nah, di sini nilai yang paling terbesar adalah 70. Kemudian rumus average. Rumus average di sini berfungsi untuk menampilkan rata-rata dari beberapa data. Nah, misalkan kita tuliskan di sini sama dengan average. Ini tuliskan beberapa angka, 12, akan tuliskan 10, 50, 30, 20, terus tekan enter. Nah, di sini rata-ratanya muncul 27,5. Kemudian yang terakhir adalah fungsi teks. Fungsi teks merupakan kumpulan fungsi yang berisi perintah untuk mengolah data yang berupa teks atau string. Di antaranya ada left, right, mid, length, dan concatenate. Yang pertama, fungsi left. Fungsi left digunakan untuk menampilkan karakter dari posisi kiri. Misal kita punya sebuah data, nah kita tuliskan misalkan 0. Kita tuliskan rumusnya di sini sama dengan left kita masukkan teksnya di sel E1, kemudian kan koma, kita tentukan berapa huruf yang diambil dari sebelah kiri. Kita tuliskan 2, lalu kita tekan enter. Nah, di sini muncul kata J
posisi E dari sebuah kata jeruk. Kemudian right di sini berfungsi untuk menampilkan karakter dari posisi kanan. Nah, misalkan kita tuliskan di sini, kita tuliskan sama dengan right, masukkan katanya, terus nah di sini muncul buka, kemudian mid. Mid di sini digunakan untuk menampilkan karakter dari posisi tengah. Misalkan kita tuliskan di sini sama dengan mid, kita masukkan teksnya, terus kita tuliskan 3 enter. Nah, di sini muncul R, dimana kata yang tengah di sini adalah huruf R. Kemudian len, menampilkan jumlah huruf dari nilai string. Kita tuliskan di sini sama dengan kita masukkan teksnya dan enter. Nah, di sini dihasilkan 5 karena jumlah huruf dari kata jeruk adalah 5. Kemudian concatenate, di sini digunakan untuk menggabungkan beberapa string. Nah, misalkan kita di sini tuliskan string yang lainnya, tuliskan mangga. Misalkan kita tuliskan di sini sama dengan Nah, kita masukkan teks yang kedua, tekan enter. Nah, di sini tertulis jeruk mangga. Nah, itu saja penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.